saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Shalom, Bapak Ibu ngasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon berkat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Kami boleh beristirahat semalam dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama, saya ambilkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika pagi ini kita boleh bangun dengan selamat, dengan sehat. Dalam hati kita Pak saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur untuk Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, dan pagi ini kita boleh menikmati hari yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberi sebuah tema untuk renungan pagi ini. Temanya, ketika hati mulai lelah, datanglah kepadanya. Ketika hati mulai lelah, datanglah kepadanya. Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengungkapkan sebuah kalimat, hari ini aku sangat capek, hari ini saya sangat lelah.
Mungkin karena begitu banyaknya pekerjaan. Mungkin karena beban pekerjaan yang cukup besar, sehingga merasa lelah, merasa capek, dan tubuhnya merasa lemas, seolah tidak berdaya. Setelah bekerja selama 1 hari atau menjalankan tugas-tugas yang lainnya. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, kelelahan yang kadang tidak kelihatan. Apa itu, saudara? Kelelahan hati. Badan kita mungkin setelah kita istirahat, setelah kita terbaring tidur, pagi hari kita menjadi segar kembali. Bisa tersenyum, tetapi mungkin dalam hati kita akan katakan, aku sebenarnya capek, aku sebenarnya lelah. Bibir kita bisa tersenyum, bisa berbicara, bisa bercerita. Tetapi kelelahan itu mungkin muncul ketika kita melihat keadaan keluarga, memikirkan ekonomi keluarga, memikirkan anak-anak, memikirkan pasangan hidup, memikirkan masa depan anak-anak. Dan mungkin memikirkan doa yang selama ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, Yesus tahu kalau saat ini atau mungkin hari-hari sebelumnya kita lelah. Maka dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tidak berkata, marilah kepadaku yang sudah tidak ada beban, yang sudah kuat. Yang disampaikan Yesus tidak seperti itu. Justru Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semuanya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya bahwa orang lelah pun boleh datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak meminta kita untuk berpura-pura kuat, berpura-pura tersenyum. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati apa adanya. Kalau saat ini kita sedang kecewa, sedang ada beban yang berat, Tuhan mengundang kita melalui firman yang kita baca, kita dengarkan pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, memenuhi undangan Tuhan, bukan berarti setiap beban dan masalah itu akan hilang, akan sirna seketika. Tetapi Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan berarti setelah itu kita berdoa, semua masalah langsung selesai. Bukan seperti itu. Tetapi ketika ada beban hidup, pergumulan hidup yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan,
Ketika datang kepada Tuhan, di situ kita merasa ada temannya, ada yang mendampingi, ada yang mendorong, ada yang menguatkan menghadapi setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah datang pada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan, kekuatan, di tengah-tengah pergumulan itu, Tuhan ingin kita semuanya juga tetap menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Bukan berarti dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam kelelahan kita tidak bisa menjadi berkat Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itu pun Tuhan akan pakai kita untuk tetap menjadi saluran berkat dengan cara yang bisa dilakukan oleh kita. Bisa mendoakan, bisa memberikan kekuatan pada mereka, mendampingi mereka, bisa menceritakan di tengah-tengah pergumulan itu. Ternyata setiap saat ada Tuhan yang mendampingi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita datang kepada Tuhan dengan pergumulan yang cukup banyak. Kita tidak tahu kelelahan apa yang dialami oleh saudara kita, oleh samping kanan kiri kita. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa janji Tuhan? Memberi kelegaan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita percaya bersama Tuhan kita pasti akan dimampukan. Kelelahan, capek, beban berat dalam hidup ini, bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan melihat apa yang kami rasakan saat ini, apa yang sedang menjadi pergumulan kami hari ini. Tuhan, kami hanya datang kepada Tuhan. Kami hanya berserah, memohon kekuatan dan kelegaan dalam menghadapi itu semuanya. Berkati seisi rumah tangga kami, berkati anak cucu kami, berkati setiap pekerjaan dan usaha yang kami jalani, sehingga di tengah-tengah keluarga kami selalu tercukupi dengan berkat Tuhan. Bahkan kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapapun yang membutuhkannya. Kami siap Tuhan pakai menjadi alat-alat Tuhan yang hidup. Bapa dalam sorga, pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Mungkin di rumah sakit atau di rumah, dan harus mendapatkan perawatan, minum obat, dan juga makanan yang telah disiapkan. Berkati dokter perawat, berkati keluarga yang mendampingi, sehingga di tengah-tengah situasi seperti itu, kami tetap kuat dan melihat ada Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan secara khusus,
GKI Gatot Purwokerto, baik yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, di Kemutuk Lor Baturaten, di Wangon, dan juga jemaat lainnya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan pasti memberkati setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga anak-anak kami yang saat ini sudah bekerja, yang sedang belajar. Tuhan tolong berikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu pengasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.